Oke, khusus ya buat temen cook ini. Di sini ada Mas Ferry. Kalau kemarin kan Mas Gilang ya. Ini mau tak bikin sekalian untuk edukasi main course ya, untuk cara pengolahan. Jadi di sini yang pertama ini ada ayam goreng ya, ayam goreng original kalau di list menu ya, bumbu kuning ya. Ini sudah dimarinase Mas, kayak gitu ya. Nanti untuk bagian marinase nanti sudah saya plotkan, nanti ada Mas Wahyu juga, tetapi tetap saya monitoring semua kayak gitu. Jadi nanti cara pengolahnya cuma tinggal goreng saja ya, goreng tapi kita gorengnya jangan terlalu kering, karena kalau tekstur ayam potong ya itu kalau terlalu kering malah menjadikan sedikit alot. Tapi terkadang ada juga customer yang suka kering ya, itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan customer pas begitu order tidak menyampaikan, istilahnya Mas saya misalkan tidak menyampaikan gitu ya, kita sediakan, kita sajikan ya, ini aja jangan terlalu kering. Kecuali kalau Mbak Mas gitu kan ke waiter, saya minta digoreng kering ya. Kadang kan kalau kayak gitu kan tergantung sesuai selera customer ya. Ini sudah dibumbui ya. Terus lanjut yang kedua untuk ini marinase ayam tepung crispy ya. Jadi ini Mas, ini kan ayam. Nah, ini ada bagian sayap. Nah, ini kesalahannya kurang di ini Mas. Jadi gini. Sebenarnya dari kemarin saya sudah sering bilangin ya. Itu makanya saya tak video edukasikan, dan ini penting ya. Mungkin ini kemarin pas lagi rame ya. Karena kemarin kan cooknya itu Mas Wahyu libur ya, saya lagi interview terus garap sistem dan sebagainya. Oke, langsung ke sini. Jadi ini Mas, ini untuk mengantisipasi maksudnya warna merah di ini di tulang ya, kita sedikit black kayak gitu Mas ya, sedikit black sini. Jadi tujuannya nanti biar matangnya merata sampai ke dalam ya. Itu selain nanti pas lagi digoreng pakai tepung nanti merata sampai ke dalam, otomatis resapan bumbunya juga sampai ke dalam merata kayak gitu. Nah kalau misalkan sayap ini kan ada dagingnya ya, biar nanti hasilnya lebih kelihatan besar gitu kan. Ini kayak gini boleh. Nah ini nanti juga bumbunya meresap ke sini. Oke ya. Terus untuk paha bawah kayak gini, ini udah kemarin ya, ambil tusuk-tusuk sininya tuh ya. Yang penting jangan sampai kelabasan gitu kan, itu tetap masih menempel di area tulang. Terus untuk bagian dada ya, ini kebetulan dadanya habis ini ya. Tuh, bentar. Dada. Jadi untuk bagian dada misalkan itu kan ngumpul daging ya, semua ya Mas. Kita sedikit black ya, sedikit black pas di tengah-tengahnya, tapi jangan dibelah jadi dua. Nah nanti nggak sampai dibelah jadi dua, nanti terus kita pipihkan. Nah nanti hasilnya akan lebih lebar. Ya. Dan bumbunya juga meresap kayak gitu ya. Kebetulan ini untuk dadanya. Oh ini. Nah ini kebetulan pas yang di bagian mungkin pinggir sama tulang nih ya, kayak gitu ya. Nah walaupun segini, kalau kita nanti campur penepungan dengan tepung, ini nanti juga hasilnya akan lebih lebar, merekah gitu kan, crispy juga. Nah cara pengolahannya ya, ini nanti untuk bumbunya sekalian aja lah ya. Itu ada lada bubuk ya, terus ketumbar bubuk, terus garam sama penyedap oiko kayak gitu ya. Nanti komposisinya sambil jalan Mas ya, ini untuk mempersingkat durasi gitu. Terus biasanya memang ada yang sedikit dipakein sedikit jahe. Ini kemarin kebetulan memang nggak pakai jahe, atau misalkan jeruk nipis kayak itu enggak ya. Sebenarnya itu kalau ada jahe atau jeruk nipis untuk menghindari bau amis ya. Tapi kalau dagingnya fresh ya, ini kan kita pesennya juga dadak tuh, kita juga ada freezer juga aman ya. Alhasil kemarin juga orang makan juga ya sampai habis juga kayak gitu. Nah setelah dimarinase ya, sebenarnya ini dalam durasi marinase minimal sebenarnya 3 jam ya. Jadi benar-benar nanti akan meresap, ini termasuk bulu ya, ini harus dibersihkan. Makanya ini pas lagi proses pencucian itu harus benar-benar bersih kayak gitu ya. Ini kemarin
yang handle siapa ini ya, kayak gitu. Tuh ya, all about ini sudah jelas di sini. Nah, terus bagaimana cara penyajiannya? Kita panaskan itu ya. Bolehlah, ini saya minta izin untuk biasa untuk tes food sama tes cook ya. Nah, ini saya telur satu mas ya, atau di mangkok. Ini nggak saya bumbui karena apa namanya? Ini kan sudah dimarinase. Ini telur satu saya campur dengan air. Tujuannya apa? Satu, biar tidak terlalu kental. Yang kedua, menghemat telur. Nah, itu oke. Ya, ambil yang kecil aja. Ini saya juga memilihnya kenapa kok kebanyakan sayap atau mungkin bagian-bagian yang kecil kayak gitu ya. Tujuannya kalau misalkan nanti di bumbu kuning, kalau udah dimarinase, terus apalagi kalau sudah berapa hari nggak langsung digoreng, itu akan menyusut. Soalnya ayam potong itu mudah sekali dalam penyusutan. Nah, ini kita celupkan dulu mas ke telur ya. Nah, ini kan sudah dibumbuin ya. Nanti sudah ada videonya gitu. Nah, kita tepungin ya kayak gini. Nah, oke. Tepungin ya. Terus 2 kali mas. Kita masukkan ke ini celupan. Nah, kita tepungin lagi. Nah, terus untuk besar kecilnya api juga penting ya. Kalau pertama mungkin untuk lebih mempercepat ya, kita memang besarkan dulu ya. Tapi begitu nanti sudah ayamnya nyemplung, kita kecilkan. Tujuannya apa? Tujuannya biar matang merata sampai ke dalam. Itu kayak gitu ya. Cara ngetes bisa pakai tepung kayak gini ya. Itu kalau yang sudah biasa masak mesti sudah tahu ya, dari secara tampilan dari minyak udah kelihatan. Bentar lagi. Oke. Lah di sini juga ada paru mas ya. Ini marinasi paru. Ini juga dari setelah marinase ayam potong ini ya. Cuma nanti untuk parunya itu pas lagi mau dimarinase itu ditambahkan gula Jawa. Tujuannya apa? Gula Jawa selain satu buat pengawet alami, jadi nanti sensasi cita rasanya itu ada sedikit gurih manis. Ya, kalau misalkan terlalu over asin atau walaupun gurih kayak gitu kan kayaknya lebih enak juga ada sedikit manis-manisnya. Selain juga bukan buat ini pengawet alami juga kalau gula Jawa kayak gitu. Oke. Ya. Nah, ketika pas memasukkan mas, kita sedikit goyangkan dulu sebentar. Nah, ini ya, biar tujuannya biar untuk nanti merekah kayak gitu. Nah. Tapi dikecilin. Ya, nanti main tempo aja. Ini sebenarnya juga pengaruh dari berapa kali minyak sudah dipakai. Jadi kalau misalkan minyak sudah berkali-kali dipakai, otomatis ketajaman dalam memanaskan bahan baku juga pengaruh. Ayam mendoan juga kayak gitu ya. Kalau misalkan minyak sudah berkali-kali dipakai, ya misalkan biasa paling 3 menit sudah digoreng mendoan merekah. Lah karena sering bolak-balik dipakai, ya istilahnya kalau bahasa Banyumas selantah lah ya, selantah itu kan. Lah itu biasa 3 menit loh. Ini kok 3 menit begitu nyemplungin sampai mendoannya itu adonannya kok nggak merekah. Nah di situ ya makanya butuh feeling ya. Nah nanti adonan mendoan itu gampang, ada juga saya video edukasinya itu. Kalau paru itu opsional, kadang ada minta customer yang minta dipotong ya, dipotong-potongin untuk memudahkan makannya itu. Lah itu udah boleh sedikit mas, coba mas. Nah gitu ya, ini tak kecil ya, cukup segitu aja. Nah harus sering dibolak-balik nggak? Ya jelas dibolak-balik. Terus gini mas, ini kan ada tusuk ya kayak gini. Ini kemarin saya beli ini karena yang biasanya kan buat itu pisang goreng, buat mix platter kan ada tusukannya. Terus kalau enggak pakai yang kecil itu yang bentuk plastik juga ada. Nah pas lagi mau bolak-balik ini juga ditusuk-tusuk mas, biar matangnya sampai ke dalam ya. Dan ini kan tidak akan merubah tampilan ya dengan ditusuk-tusuk kayak gini gitu ya. Terus coba dibalik mas.
Lah itu nanti dibalik ditusuk lagi jenengan dua. Ya. Jadi kalau misalkan bagian paha gitu ya yang ditusuk yang sekiranya tebel dengan daging, kayak gitu. Kalau misalkan nusuknya di bagian tulang kan, ini juga nanti, ini kan masuk ke minyak gampang. Gitu. Ini kan terbalut tepungnya. Terus biar kita tahu matang dalamnya, itu dari kita feeling dari durasi sama ini tampilan dari tepungnya. Itu kan nanti akan mencoklat nih. Nah kayak gitu. Lah itu dibutuhkan feeling dari tepungnya juga, tapi minyak yang sudah dipakai berkali-kali juga mempengaruhi. Itu kayak gitu. Kalau minyak baru kan mungkin coklatnya beda sama minyak yang sudah dipakai 3 kali ke atas ya. Nah makanya itu untuk menjaga kualitas olahan makanan juga, kalau minyak kelihatan sudah hitam ya, hitamnya juga nggak hitam banget ya, coklat-coklat terus kayak gitu, langsung ditaruh tempat ini mas ya. Itu udah masuk jelantah. Soalnya kalau misalkan dipaksakan nanti hasil tampilannya nggak bagus, juga nggak sehat. Itu yang paling penting ya. Nggak masalah, di dunia F&B masih bisa menutup dari margin kayak gitu. Makanya kita timing dalam mengolah masakan, termasuk dalam menaruh jumlah minyaknya itu juga penting ya. Jadi kalau misalkan untuk ayam tepung ya, dengan wajan yang katakan sedang ya menyesuaikan dengan ukuran wajannya. Soalnya kalau misalkan nanti langsung ditaruh banyak ya kan, ini kan tetap ada sisa-sisa tepung yang di wajan gitu kan. Jadi nanti kurang lebih efisien dan kurang lebih hemat. Mending nipil ya, misalkan itu nanti dicuk lagi nggak apa-apa. Tapi kalau memang benar-benar sudah kelihatan keruh sekali, kita ganti ya. Makanya itu mending nipil gitu. Kayak coba mas dibalik lagi mas. Yang penting kalau untuk goreng ayam tepung ya minimal sudah kerendam lah. Ini kan hampir kerendam semua ya kan, ya gitu. Jangan sampai nanti ada bagian kayak kemarin jelas lagi depan sambil masak marinasi ayam, ada bagian paha yang kurang tercelup ya kan. Nah kalau itu nanti saya celupkan lagi, udah selesai. Dan kalau secara standarisasi penyajian sini untuk ayam tepung crispy kita penyet mas. Ya tapi opsional, nanti kalau ayam tepung crispy itu bisa pakai ini mas, pakai saus tomat boleh ya. Kita juga ada menu nanti ayam crispy sambal cobek, nanti kita pakai cobek ini ya. Nanti sambalnya misalkan hijau atau bawang, kayak sambal gami lah ya, tahu kan. Nah kita temuin sini itu untuk menambah cita rasa sambalnya itu dan lebih fresh. Ini angkat ya diangkat dulu coba ya. Taruh sini dulu boleh mas. Sebenarnya memang sambelnya dulu ya, tapi untuk mengetes kematangan sama kegurian atau bagaimana kita coba. Bentar, sedikit. Oke. Pakai ini aja. Nah kalau ngambil ini pakai ini mas, pakai cabetan yang kalau misalkan sudah dipanaskan itu sambelnya, saya udah sambel ini pakai ini ya. Nah gitu. Dan ditataki ini yang rotan ya, jangan yang plastik. Kalau plastik nanti lumer. Nah kayak gini just ya. Berarti ini harusnya dibakar dulu ya. Ya sama sambelnya, terus ini nanti ditaruh di atasnya lauknya ya. Itu kan bisa untuk ayam goreng ini, terus paru juga bisa, sama nasi telur tambah penyet ya. Nanti kan jenengan belajar untuk melihat produk knowledge-nya ya, menu-menunya beserta harganya kayak gitu ya. Minimal menunya tahu gitu. Oke, sekarang kita rek ya. Ini kalau penyajian kan sudah ada sambelnya ya. Ini kita kepreken tes. Nah ini bentar. Tujuannya digeprek juga mengecek mas, oh ini aman. Oke ya. Nah ini yang membuat juicy mas, beda dengan yang
olahan ayam bumbu kuning. Ya, coba jenengan cicipi. Nanti Mas Kevin juga nyicipi. Silakan. Renyah kan? Gurihnya udah pas. Dagingnya Mas, coba Mas. Dagingnya coba. Sebelumnya udah pernah ngolah ini belum? Belum. Belum. Bakmi ya. Cuma bakmi. Yo. Dan nih, ya, aman. Mantap sih. Mantap ya. Ya. Nih dagingnya udah. Nih Mas Kevin Mas. Cobain Mas. Panas. Ya. Sama ayam geprek yang biasa, Nah, bumbunya beda sih. beda. The power of hand. Kalau ini benar-benar bumbunya berasa. No. Oke. Berapa menit itu Mas juga? Hah? 16 menit. Oke. Nanti kita lanjut yang lain Mas ya. Matikan dulu.